Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana? Pilpres makin seru ya. Sekarang kita sudah tahu tiga pasang calon presiden itu dan siapa yang diusung mereka atau siapa yang digandeng mereka. Anies Baswedan sudah dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan yang terakhir, yang terbaru, Prabowo Subianto mengusung Gibran, menggandeng Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Jokowi. Nah, dari perkembangan yang terbaru ini, kita bisa melihat bahwa Pilpres 2024 ini bukan lagi antara Anies versus Jokowi. Itu kan sebelumnya selalu seperti itu orang membayangkan ya. Tapi Pilpres kali ini, Pilpres 2024 ini sudah berubah. Ini petanya pertempurannya antara Megawati versus Jokowi. Dalam situasi seperti itu, maka akan berlaku my enemy's enemy is my friends. Musuhnya musuh saya adalah teman saya. Jadi jangan kaget nantinya kalau Pilpres kali ini bukan pertempuran tiga poros, yakni Jokowi, Megawati, dan Surya Paloh, CQ Anies Baswedan. Namun hanya akan jadi dua poros saja. Ya porosnya itu Megawati versus Jokowi, dan sangat mungkin kemudian Megawati dan Surya Paloh itu menyatu dalam satu kubu. Ini dengan prinsip tadi ya, my enemy is enemy. Jadi musuh saya adalah teman. Jika salah satu dari pasangan capres-cawapres yang Megawati atau Surya Paloh usung itu kalah dalam putaran pertama, maka sangat mungkin terjadi mereka akan bergabung menghadapi calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh Jokowi. Jadi partai-partai pendukung Ganjar Mahfud atau setidaknya PDIP lah ya, itu akan mendukung Anies Muhaimin jika mereka tersingkir dalam putaran pertama. Begitu juga sebaliknya, bila Anies Muhaimin yang tersingkir, maka mereka akan bersatu mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Gagasan atau analisa semacam itu mungkin sebelumnya terdengar sangat absurd ya. Tapi kalau melihat perkembangan politik terbaru, menyusul keputusan Prabowo menggandeng Gibran, hal itu jadi sangat mungkin terjadi. Apalagi yang lebih absurd ketimbang Prabowo mengusung Gibran. Ini kan paling absurd, seabsurd-absurdnya saya kira ya. Jadi kalau kemudian ada yang membayangkan skenario bahwa kemudian nanti Megawati itu bergabung dengan Surya Paloh, ya saya kira gagasan itu nggak seabsurd keputusan Prabowo menggandeng Gibran. Jadi mulai hari ini, saya kira para pendukung Ganjar dan Mahfud dan juga Anies Muhaimin itu harus mulai menata hati, jangan baper, jangan saling serang. Kalkulasi politik sebelum Gibran resmi digandeng Prabowo, bila Anies atau Prabowo yang tersingkir itu kan maka putaran kedua ini mereka akan bersatu dalam kubu menghadapi Ganjar. Ya, kenapa? Karena memang irisan pemilih keduanya itu beririsan. Kalau Anies yang tersingkir, maka para pendukung Anies akan mendukung Prabowo. Begitu pula sebaliknya, bila Prabowo yang tersingkir, itu mereka juga akan mendukung Anies. Tapi sekali lagi sebelum ada Gibran, dengan masuknya Gibran itu, bila Anies yang tersingkir, dipastikan para pendukungnya tidak mungkin mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Lawang ada Gibran, ini musuh besar anak dari musuh besar mereka, yakni Jokowi. Yang selama ini juga Jokowi kan menganggap bahwa Anies itu adalah musuh besarnya, dengan berbagai cara dia menggagalkan pencapresan Anies. Mau didukung? Ya pasti tidak. Paling ya pilihannya itu ya golput. Tapi saya kira mereka pasti semangat untuk melawan Jokowi itu tidak mungkin mereka melakukannya dengan golput. Bagaimana dengan Ganjar? Masa gara-gara Gibran pendukung Anies kok jadi mendukung Ganjar? Lo kan sekarang ini ada Mahfud MD di situ ya. Lagi pula kan Ganjar ini sekarang bukan lagi penerus dari Jokowi. Nah sekarang Anda pasti bertanya-tanya bagaimana dengan pendukung Ganjar dan Mahfud atau tepatnya PDIP? Apa mungkin mereka akan mendukung Anies dan Caimin? Penjelasannya saya kira rada mirip-mirip juga ya. Faktor Gibran dan dinasti Jokowi itu kan menjadikan mereka ini sebagai common enemy, musuh bersama. Dibandingkan Prabowo dan Gibran yang jelas-jelas melanggengkan dinasti Jokowi, mereka itu pasti lebih terbuka mencoba kemungkinan dengan wajah baru. Apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud MD. Nah khusus Al Megawati saya kira ya kalau kita tarik mundur ke sejarah awal kemerdekaan,
Bung Karno dan A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan ini, mereka teman, sama-sama pejuang kemerdekaan RI, sama-sama pahlawan nasional. Jadi mereka ini sama-sama telah berjuang. Hubungan Anies dengan keluarga Megawati juga selama ini baik-baik saja. Dengan Muhaimin bagaimana Megawati? Wah, ini juga punya hubungan yang sangat baik dan malah cukup unik. Caimin itu menurut Megawati itu pernah dititipkan oleh Gus Dur kepada dia. Kalau dengan Pak Muhaimin ini kejadiannya sulit karena kalau saya panggil Bapak itu malah hilanglah persaudaraan. Karena saya buka rahasia sedikit. Saya manggilnya Imin itu anak yang hilang. Itu kata Megawati itu pada tahun 2014 lalu ya. Mega menceritakan alasan pemanggilan Caimin sebagai anak yang hilang saat itu kata dia almarhum Gus Dur itu menitipkan dua keponakan kepadanya. Pertama Muhaimin Iskandar dan yang kedua Saifullah Yusuf. Keduanya itu dititipkan oleh Gus Dur agar tidak salah jalan. Begitu kata Ibu Megawati ya. Dan kita tahu kan kemudian Saifullah Yusuf sempat menjadi kader PDIP. Satu hal lagi yang pasti bagi Ibu Megawati dan PDIP, peristiwa membelotnya Jokowi dengan menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo itu urusannya ini saya kira sudah menjadi masalah personal. Ini dalam banget ini. Soal ini setidaknya terucap dari pernyataan politisi senior PDIP Arya Bima. Dia menyatakan begini, ya betul, saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo. Itu ujar Arya di media center TPN Ganjar Presiden hari Jumat kemarin. Ini kan dia konteksnya masih Gibran belum diresmikan jadi calon wakil presidennya Prabowo ya. Ini mendukung saja dia tidak ikhlas, apalagi kemudian Gibran menjadi calon wakil presidennya. Sebagai kader partai, sebagai orang yang semua hal diberikan kepada Pak Jokowi dan Gibran, ada apa? PDIP salah apa? Bu Mega salah apa? Wong semua hal sudah diberikan. Apa yang belum diberikan? Sampai hari ini loh ya, sampai hari ini itu kata Arya Bima. Apa yang dirasakan oleh Arya Bima tampaknya itu bisa menggambarkan bagaimana perasaan terdalam kader PDIP terhadap pengkhianatan Jokowi. Perasaan semacam itu tidak hanya dirasakan oleh elit politik PDIP, bahkan sampai ke lapisan bawah, lapisan akar rumput. Hari Sabtu lalu ketika berlangsung konsolidasi relawan Ganjar Mahfud di Surabaya, Heru Purnomo, ini ketua DPD Relawan Rumah Jokowi Jawa Timur tuh ngamuk sambil melepaskan bajunya saat dia menyampaikan pidato. Ini pidatonya di depan Puan Maharani. Mohon maaf, kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan Jokowi. Itu kata Heru di atas panggung. Heru kemudian meminta para relawan rumah Jokowi sama-sama melepas baju bergambar Jokowi dan menggantinya dengan baju yang disodorkan bergambar Ganjar dan Mahfud MD. Bukan hanya karena pembelotan Gibran bersama Jokowi yang saya kira jadi soal, tapi cara Gibran dan keluarga Jokowi menjadi calon wakil presiden Prabowo juga dianggap sangat tidak etis dan menyakitkan bagi PDIP. Tadi malam, jadi Ahad malam, Prabowo bersama Ketua Umum Partai Koalisi mengumumkan keputusannya menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai Presiden Koalisi Indonesia Maju untuk tahun 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, kata Prabowo. Pada tanggal 25 Oktober kita akan mendaftar ke KPU. Prabowo mengaku sudah meminta izin Jokowi untuk menggandeng Gibran. Masalahnya kendati sudah izin Jokowi, namun baik Gibran maupun Jokowi itu sampai sekarang ini masih tercatat resmi sebagai kader PDIP. Sebagaimana dikatakan oleh Puan Maharani, Gibran secara resmi itu belum mundur dari PDIP. Nggak ada sama sekali, kata Puan ketika ditanya oleh wartawan soal surat pengunduran diri Gibran. Puan menyatakan itu ketika menghadiri apel Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya hari Ahad kemarin, tanggal 22 Oktober 2023. Dengan begitu, kalau kita pegang ucapan dari Puan Maharani, Gibran itu sampai hari ini atau sampai setidaknya tadi malam ketika diumumkan oleh Prabowo menjadi calon wakil presiden itu ya dia masih kader PDIP. Ini bayangkan ada kader PDIP dijadikan calon wakil presiden dari partai lain dan itu berhadapan dengan calon presiden yang diusung oleh PDIP tapi tidak izin ke PDIP atau tidak mundur dari bukan tidak izin, sorry, saya ralat, tidak mundur dulu dari PDIP.
Puan mengaku Jumat malam dia telah bertemu dengan Gibran dan dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatnya maju pada Pilpres 2024, tapi tidak ada surat pengunduran diri. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana suasana kebatinan PDIP dan wabil khusus Ibu Megawati menghadapi kasus ini. Ada seorang petugas partai yang dibesarkan selama 22 tahun. Sejak menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian puncaknya itu menjadi presiden selama 2 periode, tiba-tiba sekarang berkhianat meninggalkannya. Bukan hanya meninggalkannya, tapi menggalang kekuatan politik untuk melawan calon presiden yang diusungnya, dan lebih cilaka lagi menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden yang akan berhadapan dengan cawapres yang telah diputuskan oleh Megawati. Di PDIP ini ada semacam tradisi bahwa apapun yang diputuskan oleh ketua umum itu harus ditaati. Tegak lurus gitu ya, mereka menyebutnya tegak lurus apapun diputuskan oleh ketua umum. Menolak atau menantang keputusan ketua umum yang sering disebut juga tidak tegak lurus keputusan ketua umum itu adalah hal yang sangat tabu dan konsekuensinya ya sangat berat. Selain hukuman bisa dipecat. Lah ini Jokowi dan Gibran ini terang-terangan sudah menantang Megawati. Karena itu saya tadi menyebutnya ini sudah menjadi masalah personal bagi Megawati. Sekedar mengingatkan saja bagaimana sikap Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap berkhianat kepadanya pada Pilpres 2004 lalu ya. Saat itu SBY sebagai Menko Polhukam di kabinet Megawati dan katanya dia sempat ditanya apakah dia akan maju menjadi capres tidak pada Pilpres 2004 karena Megawati pada waktu itu juga akan maju kembali menjadi capres dan SBY katanya sih waktu itu menjawab tidak. Namun kemudian ternyata kita tahu sama-sama SBY maju menjadi calon presiden berpasangan dengan Yusuf Kala dan juga waktu itu jadi Menko juga dan kemudian mereka menantang Megawati dan menang pada Pilpres 2004 itu dan kemudian kembali pada 2009 mereka berhadapan kembali tapi Megawati lagi-lagi kalah dan sampai sekarang itu hubungan Megawati dan SBY itu belum pulih juga ya padahal SBY ini kan bukan kader PDIP bukan orang yang dibesarkan Megawati hanya pernah menjadi menteri di kabinetnya Megawati. Lah ini Jokowi yang dibesarkan sejak belum jadi apa-apa yang menyebutnya menganggap sebagai ibunya kata Jokowi dan dia ini sebelumnya hanya dikenal sebagai pengusaha mebel dari Solo dan kemudian menjadi wali kota Solo karena diusung PDIP. Dari situ karirnya terus menanjak bersama PDIP. Jelas bahwa pengumuman Prabowo menjadikan Gibran secara resmi sebagai calon wakil presidennya ini kan bisa dianggap oleh PDIP atau Ibu Megawati sebagai peran terbuka terhadap dia. Bagaimana penyikapan Megawati sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari Ibu Megawati. Tapi kalau melihat track record Megawati, saya kira kita sudah bisa memprediksi, bisa menduga apa yang akan dia lakukan. Ini bisa seperti banteng ketaton yang bisa ngamuk begitu ya. Saya kira kan kita tahu logo dari PDIP adalah banteng dan banteng itu kalau ketaton atau terluka itu ngamuknya bisa sangat menakutkan keputusan Jokowi mendukung Prabowo dan menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden ini kan selain melawan atau menentang keputusan dari Megawati ini kan juga mengancam dan bisa memberantakan milestone yang ingin dibuat oleh PDIP dan Megawati menjadikan pemilu dan Pilpres 2024 ini sebagai hat-trick menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut dan menang Pilpres juga 3 kali berturut-turut. Selain itu Jokowi juga ini juga tantangan lain terhadap Megawati karena dia sekarang ini ingin membangun dinastinya sendiri. Jadi ini menantang dinasti Soekarno. Jadi nggak main-main ini di Jokowi ini ya. Ya wajar kalau kemudian banyak yang menilai bahwa ya Jokowi ini seperti kacang yang lupa pada kulitnya gitu ya. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.